kami dalam pembelajaran berbasis teknologi atau teknologi baru di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ramadhani. Saya Siti Fatimah. Saya Eva Widya Oktaviana. Dan saya Ulfian Nisa Sumohobil. Selamat menyaksikan hasil karya kami dalam Expo Teknologi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Silakan diisi terlebih dahulu daftar kunjung Expo dari nama lalu sama tanggal hari ini. Statusnya boleh diisi mahasiswa. Ini boleh sambil lihat dari Expo kali ini. Hasil dari karya kami selama pembelajaran teknologi pendidikan. Boleh nanya-nanya? Mau nanya yang mana? Ada 2 topik ini. Ya, yuk. Oh, yang nanya ini apa itu APK PJJ? Ya, untuk APK PJJ ini artinya aplikasi pembelajaran jarak jauh. Jadi aplikasi pembelajaran jarak jauh ini dapat bisa menggunakan LMS atau Learning Management System. Ada Google Meet, ada Zoom Meeting, dan juga ada Edmodo. Jadi untuk LMS sendiri ini adalah salah satu sistem dari pemerintahnya untuk membuat pembelajaran itu lebih efektif. Bisa menggunakan jarak jauh. Ada dalam LMS-nya ada fitur pengumpulan tugas, ada kolaborasi, bisa mengumpul kontak link, bisa mengumpul video, foto, file, dan lain sebagainya. Lalu untuk Google Meet sendiri, seperti mungkin sudah memakai juga ya, Google Meet adalah salah satu fitur Zoom Meeting ya. Zoom pertemuan virtual melalui internet. Jadi untuk Google Meet sendiri ini kelebihannya penggunaannya itu tidak dibatasi. Jadi bebas mau berapa sih 10 jam, 12 jam bisa menggunakan Google Meet. Lalu untuk Edmodo dan Zoom ini bisa dijelaskan dengan saya. Ya, untuk Edmodo ini itu aplikasinya gratis juga, ada fiturnya ini banyak bahasanya, ada bahasa Inggris, Spanyol, Jepang, dan lain-lain. Jadi bisa digunakan sesuai dengan konteks bahasa yang kalian inginkan. Terus dalam Edmodo ini ada juga kuisnya. Nah, kuisnya ini biasanya interaktif, terus juga ada pengumpulan seperti Google Classroom. Nah, ada pengumpulan kuis, terus juga hal-hal lainnya yang ingin kalian gunakan untuk aplikasi pembelajaran di Edmodo. Selanjutnya ada Zoom. Nah, kalau Zoom ini kan kerap kali kita gunakan ya, apalagi pada saat pandemi ada beberapa dosen atau mata kuliah yang menggunakan pembelajaran menggunakan media Zoom ini. Nah, media Zoom ini kan kalau untuk penggunaan itu terbatas, kalau gratis antara 30 sampai 40 menit. Nah, itu untuk Zoom. Untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama seperti Google Meet, ada ikonnya juga, ada papan tulis online gitu ya kan di Zoom ini. Nah, untuk penjelasan Zoom dan juga aplikasi PJJ. Menggunakan e-learning, menggunakan ada fitur tugas, nah itu disebut juga dengan LMS. Untuk PJJ ini kan jarak jauh, pasti ada kekurangannya. Kita hanya menatap di online aja ya kan, dari secara virtual, tidak secara langsung. Kalau kelebihannya kita bisa menghubungkan dengan orang lain yang jauh dari kita, bisa lebih dekat koneksinya walaupun secara daring atau virtual. Itu kekurangan dari Gimana? Yang pembelajaran jarak jauh? Ini kan yang belajar jarak jauh ini juga setelah kita pandemi COVID-19. Jadi, kalau yang ini itu tentang aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran yang bisa digunakan berbasis teknologi. Karena saat ini abad 21 ya Bapak ya, abad 21, maka kita harus beranjak juga dari pembelajaran yang menggunakan pembelajaran melalui kebijakan dan lain sebagainya, kita beranjak
lebih bersifat universal, artinya semua orang itu bisa masuk ke sana. yang berbasis aplikasi kalau yang bermasuk. Terus ada lagi itu selanjutnya Google Site, terus ada juga Canva for Education. Jadi Canva itu kalau kami yang di PPG itu ada yang gratis, tapi kalau biasanya berbayar. Canva itu berbasis desain, jadi mau desain itu misalnya dia atau PowerPoint, terus mau desain poster atau mau desain apapun bisa melalui Canva itu. Nah biasanya itu lebih menarik karena banyak fitur-fiturnya yang mendukung. Jadi pendidikan atau pembelajaran di kelas itu lebih interaktif sama peserta didik. Jadi itu bisa menjadi juga untuk dipakai. Mahasiswa semester berapa? Baru semester 3 Pak, dan semester 1. Sama ya semuanya. Satu prodi? Satu prodi. Berarti nanti di semester 7 ya mungkin praktek pengalaman lapangan, nanti juga menerapkan berbasis teknologi. Jadi Kan biasanya nih kalau di Google Classroom itu kan ada penguploadan data. Biasanya kalau yang udah lama itu akan tetap ada nggak datanya atau enggak? Oh ya, jadi tugas ini integrasi dengan yang namanya Google Drive. Jadi kita kapanpun menguploadnya atau membuatnya itu akan selalu ada di sana. Jadi misalkan kita telah masuknya bergabungnya dengan grup ini, itu akan selalu ada. terus ditambah lagi meskipun kalian sudah tidak menggunakan Google Classroom lagi, terus kalian masuk lagi 1 tahun berikutnya di Google Classroom itu dengan menggunakan email itu lagi, itu masih tetap ada kelasnya selagi masih belum keluar dari kelas itu. Mungkin bisa dipakai aplikasinya. Teman-teman di sini ada aplikasi yang sudah saya video, aplikasi pengingat video ya. Boleh Bisa dipilih dulu. Bisa di-scan, Iya. menggunakan Google Scan. Jadi nanti ketika kalian scan atau mengambil itu akan masuk ke Google Classroom dari SPM. Nah itu aplikasi Google Classroom yang kita coba praktekkan. Jadi misalnya sudah terbuka. Nah, misalnya kan itu ada 3 ya, misalnya saya kirimkan. Yang pertama itu adalah media quiz 1. Itu adalah aplikasi permainan berbasis pendidikan, artinya games itu diintegrasikan dengan pendidikan. Jadi kalian misalnya bisa mengadakan quiz-quiz pembelajaran. Mau dicoba? Quizzes, boleh dicoba. Bisa dicoba lagi. Jadi di sini itu adalah pembelajaran tentang bahasa Indonesia, cara baku dan tidak baku. Boleh dicoba. Ketiga, Ada dijawab juga. Ada dijawab. Ragunan. Nah ini kan contohnya kalau yang dari tampilan report. Bisa juga nih kalau yang mau klik di sini silakan. Nah, Andrea Pantri. Nah, kelihatan skornya ya, 4, waktunya 29 detik. Nah, itu bisa digunakan
oleh bapak ibu guru atau teman-teman nantinya ketika pembelajaran di kelas. Jadi nanti peserta didik lebih interaktif. Kuncinya satu, jaringannya stabil dan peserta didik mempunyai gawai masing-masing. Kalau kan di bagian akhir, bagian atas itu ada yang namanya dari setup. Bagian atas lagi kembali kelas. Dari setup. Nah, kalau yang kalian mau klik, di sana itu kembali lagi masuk ke dalam situs Mentimeter. Di sini itu kita bisa menggunakan sebagai refleksi pembelajaran. Jadi apa yang kita rasakan ketika belajar bisa dituliskan di sana. Boleh dicoba tulis bagaimana perasaan menantang, menarik. Ini kalau ini kita bisa di sini masukkan sebuah kata, masukkan kata lain, lalu nanti bisa ya. Iya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi ketika kata yang kita tuliskan dan kita pilih akan muncul di sini. Sudah? Jadi, nah itu tadi mungkin sedikit ya dari beberapa media yang bisa dipakai untuk belajar. Ada lagi? Ya, untuk surat barang kita boleh ambil games berhadiah ya. Jadi di sini ada gamesnya untuk scan kami. Siapa yang mau coba duluan? Ambil? Oke, oke. Langsung tiga. Kita buka ya undiannya. Untuk ambil hadiah atau Zong. tidak dong? Apa? Yang dapat pertanyaan. Dan apakah sudah pernah Sudah belajar? pernah? Kayak duduk terus setelah ini aplikasi Google Classroom yang paling umum juga ada learning, terus kayak Canva juga pernah bikin PowerPoint. Ternyata sekarang juga mempraktikkan nih yang namanya manajemen belajar dan bahasa teknologi yang ada Wongpo dan juga Mentimeter ya kak. Karena guru juga ya dari ya pendidikan juga. Itu tadi penerapannya untuk diri sendiri ya, semoga nantinya diterapkan kepada peserta didik. Kalau nanti sudah jadi guru, amin. Ada hadiahnya? Ada dong, ini boleh diambil untuk hadiahnya ini. Boleh pilih sama permennya boleh. Oke ya, baiklah. Lagi? Bukan media pembelajaran digital yang bermanfaat. Jadi belum itu anak-anak. Karena di situ kita bisa berkreasi sesuai kemampuan kita. Jadi menariknya di Canva ya. Boleh silakan. Yeay. Makanya satunya boleh ambil lagi ya. Sampai kita Sampai dapat ya. Zong lagi? Oh. Oke, yang belum dapat itu apa saja APK PPJ yang pertama itu Manajemen Manajemen Sistem, terus ada Google Meet, ada Edmodo dan Zoom Meeting. Silakan, terima kasih. Ini semua Nah, itu tadi contoh dari sergapnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih sudah berkunjung.